Om Swastiastu. Adik-adik sekalian, suara Pak bisa didengar? Suara Pak bisa didengar sekalian? Adik-adik sekalian, suara Bapak bisa masuk, bisa didengar? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Hari ini sebelum lanjut ke materi kita, Pak ingin merefresh kembali apa yang telah Pak sampaikan pada minggu lalu, di antaranya persamaan trigonometri sederhana. Yang mungkin kalian masih ingat, yang pertama itu yang bentuknya sin ya. Pak tuliskan sin X sama dengan sin alfa. Ini dalam derajat boleh, dalam radian juga boleh ya. Apabila sin bentuknya, maka ini diperlakukannya gimana nak? Dianggap tidak ada sinnya ya. Tulislah yang C. Apa yang C? X sama dengan apa? Alfa ditambah putarannya. K kali berapa? 360 derajat. Ini bisa dalam pi, ini juga dalam pi nanti ya. Sesuaikan. Ini X yang pertama. X yang kedua, gimana sinnya positif lagi nak? Di kuadran kedua ya. Jadi sama ini dicoret juga. Yang pertama tulis yang masih di sini alfa ditambah putarannya. Yang kedua di kuadran kedua apa berarti nak? 180 kurang alfa ditambah periodenya atau putarannya 360 derajat, bisa dalam pi nanti ya, sesuaikan. Nah, ini X1, X2. Ini penyelesaian untuk sin. Yang kedua, untuk cos gimana nak? Apabila cos X sama dengan cos alfa, bisa dalam pi dan di radian itu, ini juga coret yang sama ya, diabaikan yang sama. Tulislah yang masih, apa yang masih nak? X plus minus alfa, Anda buat ya. Ditambah putaran dari cos atau periode cos. Ditambah K kali berapa? 360 derajat. Karena plus minus artinya 2 itu X-nya. Karena yang satu plus, yang satu minnya dipakai itu. Karena ada 2, maka ini kita beri nama X1 dan X2. Kalau X1-nya pakai plusnya, kalau X2-nya nanti pakai minnya, belakangnya sama. Gitu ya. Inilah untuk cos, lihat lagi. Yang ketiga untuk tan sekarang ya. Tan X sama dengan tan alfa. Ini juga coret yang masih, yang dicoret apa nak? Yang sama ya. Tan yang dicoret. Untuk tan apa yang ditulis nak? Yang masih, apa yang masih? X sama dengan apa? Alfa ditambah periode atau putaran dari tan. K kali berapa? 180 derajat. Ya, ini untuk tan ya. Karena tidak ada plus minus, karena ini saja, maka X-nya tidak ada 1/2-nya. Maka untuk tan penyelesaiannya hanya ini. Nah, ada satu lagi, Pak si nomor yang ini biar gampang diingat ya. Kalau ini semuanya kan yang pertama sin sama kan, cos juga sama. Kalau belum sama dibuat sama nanti begitu. Tan juga sama. Nah, ada kasus yang sering dimunculkan dalam soal SBM PTN itu. Ini sebenarnya materinya zaman dulu ya, zaman Pak SMA itu. Yang begini maksudnya, Dek. Di mana persamaannya memuat hal yang tidak sama begitu. Jadi bentuknya begini. A cos X ditambah B sin X. Nah, cos dan sin kan tidak sama itu. Apabila penggalan dari soalnya atau penggalan dari persamaannya
memuat cos sama sin macam gini modelnya, maka hendaknya ini dirubah dulu menjadi bentuk apa? K cos X min alpha, sehingga cos dan sin itu lebur jadi satu ya, bentuknya bentuk cos, jadinya cos itu kan satu gininya kan, K itu bilangan, alpha itu bilangan, ketentuannya ini adalah dari mana ngambil K? K-nya itu adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi A-nya koefisien cos, B-nya koefisien sin. Jangan dibalik, nggak boleh ya. Terus alfanya itu kan sudut punya kan, bisa derajat, bisa radian. Yang diambil dari sini. Tan alfa. Tan itu kan rumusnya sin per cos, dek. Berarti B per A, gitu ya. Jadi silakan cari K-nya, silakan cari alfanya, masukkan ke sini sebagai pengganti dari A cos ditambah B sin begitu. Ya, jadi AK-nya bilangan, alfanya itu sudut, bisa derajat, bisa radian. Ini karena sudut ya tentunya di sini ya diperhatikan lagi kuadrannya. Maksud Pak begini, apabila tan alfa misalnya, tan alfa itu ini, ditemukan dalam hitungan bahwa ini min 3/1. Nah, ini kuadran berapa artinya, nak? Mikirnya nanti begini. Tan ini kan Y per X sebenarnya kan. Di kuadran mana Y-nya min, X-nya plus, gitu mikirnya. Di kuadran mana nih? Kalau ini kuadran 1, berarti X, ada titik ini XY kan. X-nya plus, Y-nya juga plus. Kalau kuadran 2 kan ini 1 ya. Kuadran 2 di sini, kalau ada titik XY berarti apa? X-nya min, Y-nya plus. Dan seterusnya kalau kuadran 3 ini, kalau ada titik X, Y, X-nya min, Y-nya juga min. Kalau kuadran 4, ada titik XY, X-nya plus, Y-nya apa? Min. Ya, nah itu. Berarti kalau misalnya ditemukan begini, tan alfa adalah min 3 dibagi 1. Pikirkan di manakah Y-nya min, X-nya plus. Di kuadran berapa itu, nak? 4. Nah, ini termasuk di kuadran keempat gitu. Jangan dibalik nanti, tidak boleh ya. Salah kuadran nanti salah ngubahnya nanti itu. Nah, akan berbeda dengan ini. Misalnya tan alfa ini kan min 3/1 kan. Tan alfa misalnya ditemukan 3 dibagi min 1 itu. Nah, ini kuadran berapa artinya, nak? Di manakah Y-nya plus, X-nya min? Kuadran mana? X-nya plus, Y-nya min di kuadran berapa tuh? Y-nya plus, X-nya min. Kuadran 2 ya? Ya, nak? Bisa bedakan ini sama ini. Ini nilainya min 3, ini juga min 3, tapi berbeda kuadrannya, bisa, nak? Penting ini. Padahal min 3 dibagi 1 kan sama dengan 3 dibagi min 1 kan. Tapi kuadrannya berbeda kalau dilihat dari sudut begitu. Ini sudut di kuadran 4, ini sudut di kuadran 2. Akan berbeda juga dengan begini. Nah, kalau ini tidak jelas ini. Min ini kan, ini juga min 3 sebenarnya kan, 3 sampai 1, 3, kena min 3. Tapi ini kuadrannya adalah tidak jelas begitu. Makanya perlu perhatikan berapa A, berapa B di sini ya. AB kuadran. AB ini pengaruh kuadran. Masih zoom, Dek, masih zoom. Bisa dipahami dulu, nak? Itu bentuk persamaan yang ada cos dan sinnya, ya. Bisa diteruskan, Dek, setelah sekalian? Bisa, nak? Apa? Ya, kita contohkan yang terakhir ini ya, yang men 4 itu apa maksudnya?
Pak ambil soal di LKS, soal nomor 9, halaman 44 ya. Ya, buku PR. Soal itu soal SBM sebenarnya, Pak lupa tahunnya. Yang penting Anda pernah mengalami yang begitu ya. Teorinya sudah Pak sampaikan. Diketahui fx sama dengan min 2 cos x apabila fx ditambah pasien x, artinya kan turunan itu kan sama dengan berapa? Akar 2 istilahnya. Dan X-nya itu bergerak dari 0 sampai 180. Berapakah X-nya itu ya? Nah, itu soalnya nak. Nah, turun ini kan tidak masalah sebenarnya. Fx-nya ini turunannya apa nak? Masukkan di sini. Ini bukan turunan ya. Fx biasa tuh. Fx-nya berapa nak? Fx-nya tinggal ambil ya. Min 2 cos x ditambah pasien x. Turunan dari ini apa nak? Turun dari min 2 cos apa? Min 2-nya tinggal ditulis, tambah ya. Min 2-nya ditulis. Cos turunannya apa nak? Min sin. Min sin ya. Ini kali min sin x. Katanya nilainya apa? Akar 2. Disernakan yang di kiri nak. Teruskan. Min 2 cos x min plus jadinya plus ini ya. Iya. Plus 2. 2 sin x sama dengan akar 2. Nah, sekarang ini nah, hasil yang ini dimasukkan ke ini sekarang nak, yang di garis bawah di sini ya. Jadi apa tuh yang di garis bawah nak? Yang di garis bawah berubah menjadi ini kan? Akar 2 cos x min 315 sama dengan ya. Akar 2 juga ini kan. Min setengah akar 2. Akarnya 2-nya dicoret. Tinggallah itu sekarang ya. X min 315 kan sama dengan min setengah. Min setengah itu cos berapa nak? Nah ini bebas ini. Di Quran Bapak itu pakai boleh. Kalau ini harus. Tadi di Quran 4 itu harus ya. Kalau ini sekarang cos min setengah. Min setengah itu di Quran berapa nak? Cos berapa min setengah? Kalau setengah itu kan cos 60. 60 di Quran kedua berarti berapa? 60 di Quran kedua berarti 120 ya. Nah itu. Gimana kalau ini diganti dengan cos di Quran 3? Kalau 60 di Quran 3 berarti 240. Ini diganti dengan cos 240 juga boleh nak. Kan sama ini juga nilainya kan. Tapi kalau di sini jangan. Kalau ini ya harus ini dipakai Quran 4 ini karena apa? Y per X ya. Nah, sekarang baru cos dicoret.
Karena ini sudah kembali ke bentuk apa? Bentuk dasar persamaan trigonometri, ya. Dicoret. Kalau cos dicoret apa ditulis, nak? Plus minus ya. Jadi X min 315 derajat plus minus berapa? 120 ditambah putaran dari cos berapa nilainya tadi? 360 derajat. Nah, ini sudah persamaan biasa, tinggal dipindah-pindah ya. X saja berarti berapa? Ini pindah ke kanan jadi 315 plus minus 120 tambah K kali 360. Inilah X12. Yang X1 berarti pakai yang plus, yang kedua pakai yang min ya. Nah, sekarang K ini bilangan bulat, coba dimasukkan sekarang ya. Kita masukkan mulai dari 0. Kalau K-nya 0, berapa X1-nya, nak? Pakai plusnya. 315 tambah 120 ya. 315 plus berapa? 120 derajat. Karena K-nya 0, 0 kali ini kan tetap 0 ya. Nah, itu. Berapa itu? 435 ya. Apakah ini jawaban? Kita lihat interval yang diberikan itu berapa kan itu. Interval yang diberikan ternyata berapa, nak? Soalnya dilihat dari 0 sampai 180 gitu ya. Berarti soal ini tidak, jawaban ini bukan jawaban jadi dong ya. Saya lihat tidak apa? Tidak memenuhi. Itu X1-nya. X2-nya sekarang. X2-nya pakai minnya. Berapa, nak? 315 kurang berapa? 120 ditambah 0. Nah, 115 kurang 120 berapa, nak? 5 kurang 0, 5. 1 kurang 2. 95 derajat ya. Apa 95 itu terletak di interval yang diberikan? Kita lihat intervalnya dari 0 sampai 180 tadi ya. Maka ini memenuhi. Maka ini merupakan jawaban ya. Ini berapa nih? 195 ya tahunnya. Bisa, nah itu contoh gini ya, jadi penerapan dari soal itu. Nah, nanti untuk soal-soal selanjutnya itu latihannya silakan dicoba di rumah ya. Itu kan ada soal objektif, ada soal isi itu ya. Dicoba di rumah ya. Kita teruskan materinya. Tafsiran geometris dari turunan fungsi trigonometri. Tafsiran geometris ini mencakup apa nanti, nak?
Garis singgung, ini sudah pernah dipelajari dulu di kelas 2 ya. Garis singgung. Yang berikutnya ada fungsi naik turun. Ini turun dan stasioner. Yang terakhir kecekungan fungsi ya. Kecekungan fungsi. Itu nanti skop tafsirannya itu ya. Yang pertama dulu tentang garis singgung. Pak punya kurva misalnya nak begini. Kurva itu sering ditulis apa? Fx atau Y. Kalau diomongkan kurva. Kurva itu bisa lengkung, bisa lurus nak. Bisa terbuka, bisa tertutup. Kalau ini kan kurva terbuka ya. Jadi berupa lengkungan itu fisiknya. Jadi kalau diomongkan biasanya bahasanya kurva itu bahasanya di soal ya. Apabila Pak tarik garis menyentuh titik ini namanya titik singgung ya. Anggap X1, Y1 TS titik singgung. Kalau ini kurva, kalau ini adalah garis singgung ya, atau PGS. PGS itu adalah apa? Persamaan garis singgung ya. Nah, kita kait dengan teorinya sekarang ya, yang kita pelajari. Permasalahan yang sering muncul atau ditanya terkait ke sini adalah gimana sih persamaan garis singgungnya? Atau persamaan garis singgung ya, PGS kan persamaan garis singgung tadi ya. PGS kalau ditanya harus diketahui dua hal ini ya. Titik singgungnya berapa? Titik singgung tadi kita beri nama apa? X1, Y1 sama MS. M itu apa nak? Masih ingat ya SMP ya? Gradien. Ya, S itu berarti singgung gitu ya. Jadi harus ada, untuk mencari PGS, harus ada TS titik singgung sama gradien singgung ya. Nah, terkait dengan apa yang kita bicarakan kali ini, bahwa gradien singgung ini akan sama dengan apa? Nilai turunan pertama dari fungsinya. Dari kurvanya ini Anda turunkan, dimasukkan di titik singgungnya. Jadi MS gradien singgung di titik singgungnya gitu ya. Jadi kalau ditanya PGS harus ada dua hal ya. Apa itu? TS sama MS. Kalau dua hal ini sudah diketahui, maka PGS-nya persamaan garis singgungnya dicari dengan rumus SMP itu nak. Karena garis singgung ini adalah garis lurus, sehingga ingat persamaan garis lurus yang titiknya diketahui, gradiennya diketahui. Gimana nak PGS-nya yang ditanya ini? Rumusnya apa nak? Y min Y1 sama dengan apa? Gradiennya berapa? Kali X min X1. Di mana X1 Y1-nya ini diambil dari titik singgungnya. Ya nak? MS itu gradiennya diambil ada di titik
singgungnya. Berarti titik singgung ini dimasukkan ke rumus turun pertamanya. Dapatlah PGS. Ini tinggal disederhanakan, itulah hasilnya. Nah, karena di sini menyinggung gradien itu, masih ingat teori gradien deh? Ada yang sejajar, ada yang tegak lurus gitu kan. Yang SMP, apabila dua buah garis sejajar, garis 1 dan 2. Gimana hubungan gradiennya yang sejajar, nak? Gradien 1 harus sama dengan apa? Gradien 2. Ini sejajar. Ingat ya. Kalau tegak lurus gimana, nak? Ada garis 1 tegak lurus dengan garis 2. Gimana hubungan yang tegak lurus? M1 kali apa? M2 sama dengan minus 1. Ini rumus apa? Garis tegak lurus. Nah, ada garis gambarnya begini. Ini M-nya berapa? Ini sudut misalnya diketahui ya, sudut atau radian. Maka gradien garis yang ada sudutnya adalah M itu akan sama dengan tan alfa. Tan alfa ya. Alfanya itu apa? Alfa itu adalah sudut antara apa? Antara garis dengan sumbu X positif. Alfa adalah sudut antara garis dengan sumbu X positif. Makanya kalau ada gradien itu sering diomongin dengan tangensial gitu ya. Berapa sih tangensial garis itu, berarti gradiennya berapa gitu. Gimana bisa Pak teruskan ini? Bisa diteruskan, nak? Bisa, Pak. Contohnya dilihat soal nomor 9 halaman 55 ya.